Mujiman Meing atas nama Ketua Sanggar atau Omah Seni Budaya Sri Manunggal Jaya. Nama saya Atin Raj. Saya dari Omah Seni Budaya Linggamas, Kedung Benda, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Sebuah kesenian itu seni tradisi, tapi yang sudah bisa dijadikan sebagai sebuah seni yang bisa sebagai seni pertunjukan. Sedangkan Dames itu sendiri itu merupakan sebuah kesenian kolaborasi antara musik dengan sebuah tarian. Dames itu sendiri merupakan tarian, tapi ada tembang-tembangnya yang bernuansa Islami. Contohnya vokalnya itu merupakan jenis-jenis sholawat begitu. Seni Damas itu adalah kesenian tradisi yang muncul di desa ini sejak saya belum lahir sudah ada, itu antara tahun 60-an, 1960 itu sudah ada, dan sampai sekarang masih ada juga, walaupun istilahnya mati hidup begitu loh. Kalau di daerah sini, daerah Kedung Benda, Kecamatan Kemangkon, Purbalingga ini, memang itu sudah lama sekali itu kegiatan seni tradisi Dames itu sendiri. Dan secara kebetulan itu sejak berdirinya Omah Seni Budaya di Linggamas ini, dan saya selaku pembina di Omah Seni Budaya ini, itu memang dijadikan salah satu produk kesenian dari Omah Seni Budaya di sini. Itu. Kalau lihat dari sisi perkembangan, itu kesenian Dames itu sendiri, itu kalau menurut saya, secermati saya, itu jadi tidak ada yang statusnya kalau grafik itu terus naik ke atas, itu enggak, tapi sebagai anuan itu istilahnya stabil aja gitu. Terbukti jumlah tanggapan atau jumlah panggungan itu belum mencapai catatan yang grafik tinggi itu, belum, tapi ada yang nanggap. Seperti itu. Populer, kalau Dames populer itu jarang. Kalau mungkin kalau ada season dari pemerintahan itu baru muncul, kadang-kadang di acara hari ulang tahun 17 Agustus, terus ada event-event dari desa atau dari pemerintah, umpamanya ada kunjungan dari kabupaten atau dari kecamatan, itu tarian Dames itu untuk menyambut beliau-beliau yang meninjau ke desa ini. Sejak ada ini pandemi corona gitu, itu sepertinya hilang begitu saja, karena ada aturan PPKM juga, dilarang berkerumun begitu, jadi akhirnya kelihatannya hampir punah begitu. Yang terasa sekali itu beberapa tahun terakhir ini, itu hanya karena faktor pandemi corona. Itu faktor pandemi corona itu memang terasa sekali, karena di Omah Seni Budaya ini itu kan seperti geladen,
pelatihan dan sebagainya itu pun kita tutup kemarin. Setelah ada pengumuman untuk bisa mulai kumpul sedikit-sedikit, itu baru kita jalankan kembali. Kalau keunikan Dames itu sendiri hanya sederhana, musiknya itu yang menjadi unik, karena musiknya itu terdiri dari genjring, kendang, beduk, dan yang vokal itu yang nyanyi begitu. Kalau nyanyi juga suara kur, maksudnya bersama-sama begitu. Cuma satu yang untuk pembarepnya, untuk mengawali suara, itu suaranya yang melengking-melengking gitu. Kalau Dames itu sendiri, sisi keunikannya itu menurut saya itu ada beberapa. Salah satunya itu karena itu ditunjang dari penari-penari yang masih muda. Kemudian itu beberapa faktor pendukung alat yang disuguhkan di situ juga itu tidak terlalu banyak. Jadi tingkat keunikan itu dari sisi suguhannya, itu lagu-lagu yang sekarang lagi hit itu juga bisa disuguhkan di situ dengan alat yang adanya di situ, itu bisa untuk ngimbangi gitu. Dames itu terdiri dari sekelompok penari, ada penabuh juga, terus ada yang vokal, terus musiknya itu sederhana sekali, diantaranya satu kendang, yang kedua beduk, yang ketiga genjring, terus tambah itu tamrin, ecak-ecak itu cuma pendamping. Sebenarnya sih yang sudah digenjring itu sudah ecak-ecaknya sudah ada, tapi ini divariasi lagi. Sementara yang kita geluti di Umah Seni Budaya ini, kalau penabuh-penabuhnya itu memang kita masih kesulitan untuk mencari penabuh-penabuh yang muda-muda. Sementara yang kita pertahankan yang tua dulu, karena yang muda belum ada. Tapi kalau penarinya itu kebanyakan yang muda. Usia SMP kelas 3 ya, itu sampai usia tamat SMK. Gitu. Pementasan seni Dames itu biasanya itu dari awal itu sudah tahap persiapan, kemudian di awal itu panggungan itu biasanya masih lagon-lagon dulu. Lagon-lagon, beberapa lagu, baru penari itu masuk ke panggung, kemudian penari itu sudah mulai jalan beberapa lagu, itu kemudian ada break biasanya, karena ada break untuk penari istirahat, karena penari itu juga butuh istirahat, karena kalau penarinya itu nari dur gitu beberapa lagu dilangsungkan itu kan ya kasihan juga gitu, makanya ada break-breaknya. Kemudian di akhir juga nanti ada lagon-lagon yang berarti itu pratanda sudah mau paripurna dalam kegiatan tersebut. Ya pertama kalau yang nanggap itu kadang-kadang minta malam, itu saya datang jam 7, terus setengah 8 itu persiapan, terus jam 8 itu mulai main begitu. Main pertama ya seperti gambyong 2 orang dulu untuk ekstra. Nanti dua orang ekstra sudah selesai, nanti yang berikutnya nyusul sampai 8 orang ya gitu. Ya musiknya nuansa religi begitu. Jadi ada
klasiknya yang itu sholawat-sholawat, terus diseling lagu-lagu dolanan atau lagu-lagu cara istilah sekarang itu campur sari atau dangdut begitu. Itu untuk melengkapi, kadang-kadang ada penonton yang minta lagu tersebut gitu. Tarian juga ada maknanya. Itu pertama tari persembahan, itu kan begitu keluar dari podium, keluar panggung, itu kan adegan sembahan. Itu untuk maksudnya kasih hormat kepada penonton dari arah depan, samping kanan, samping kiri, belakang itu. Jadi muter-muter gitu mainnya gitu. Itu suatu penghormatan. Terus dilanjut dengan tari perkenalan anak muda, konon ceritanya gitu, perkenalan anak muda begitu. Terus menceritakan personil itu sendiri, ucapan selamat datang begitu. Kalau mantra itu identik dengan sesaji, itu kita masih pakai. Itu karena itu bagian daripada budaya dan adat kita juga. Itu karena di dalam sesuatunya kita niatannya itu niatan minta keberkahan dari Gusti, cuman itu lewatnya itu lewat sesaji dan sebagainya, bukan artinya kita memuji pada sesaji, tapi itu sebagai sarana. Maknanya kalau sesaji itu biar istilahnya saya satu grup itu minta keselamatan kepada leluhur-leluhur yang ada di sekitar wilayah itu yang lagi dipentasi, dan terutama juga meminta kepada Tuhan yang Maha Kuasa agar diberi keselamatan, kesejahteraan, dan tidak ada halangan suatu apapun pada waktu berpentas di situ. Kalau sebelum ada corona itu kurang lebih sebulan ya paling-paling 1 kali, kadang-kadang 2 kali. Itu kalau ada masanya ini banyak orang hajat, itu sebulan bisa 2 kali. Itu termasuk sering kalau sebulan 2 kali begitu. Nah, setelah ada corona ini, pandemi COVID itu total vakum sampai sekarang. Sudah 3 tahun ini baru saya munculkan lagi. Itu saja susahnya minta ampun. Maksudnya mengumpulkan anak-anak yang peduli, yang mau, itu susah banget gitu. Kegiatan semi dames ini biasanya itu waktu sebelum corona itu kan sering sekali dalam acara itu, sebagai contoh itu ulang tahun kabupaten. Ulang tahun kabupaten itu kan acara rutin, kemudian acara suran itu rutin tahunan juga, suran, kemudian acara kunjungan dari tamu atau pejabat di lingkungan, kemudian yang ketiga tanggapan dari orang hajatan. Kalau yang saya tahu itu baru di Sanggar Umah Seni Budaya di Linggamas ini. Di tempat sanggar lain itu yang kita tahu, saya sendiri belum pernah menemukan.
Nah, makanya di Umah Seni Budaya ini kita ada pelatihan-pelatihan dames dan kesenian tradisi yang lain sebagai penunjang kelestarian budaya dan adat di kita. Itu sebagai alih generasi, jadi kita masih punya kader-kader budaya dan seni. Semenjak saya vakum itu, dulu-dulu itu kan sudah punah, kelihatannya punah. Jadi saya mengadakannya adanya di sini begitu, di Sanggar Sri Manunggal Jaya sini begitu. Oh, kalau itu wacana kita memang ada. Saya selaku pembina sanggar itu memang ada wacana itu. Cuman saya lebih cenderung mempertahankan yang klasik dulu, kemudian yang sifatnya nanti kolaborasi atau modifikasi alias kreasi itu kita garap spontanitas. Sebagai contoh, misalkan suatu saat dames itu sendiri akan tampil dalam kondisi apa, itu baru kita ada kreasi-kreasi yang sifatnya modifikasi dari kegiatan tersebut, tapi tidak meninggalkan suasana klasiknya gitu. Kalau saya cenderung kepada klasik begitu, karena di sini saya nggak mau menghilangkan ciri khas atau keunikan daripada kesenian dames itu sendiri. Kalau mau modern sih banyak, kalau ada modal begitu. Terkait dengan tradisi seni di Banyumas, saya selaku koordinator Pusat Penelitian Budaya Daerah dan Pariwisata di LPPM Universitas Jenderal Sudirman itu sangat peduli dengan keberadaan mereka, karena itu adalah warisan atau kekayaan yang dimiliki oleh masyarakat di wilayah Banyumas. Itu bisa menjadi sebuah bahan kajian yang bisa diajarkan ataupun bisa dikenalkan minimal sebagai sebuah pengetahuan, ya, sebagai sebuah pengetahuan bagi masyarakat yang ingin belajar atau mengetahui budaya Banyumas. Dan kami berusaha untuk melakukan dokumentasi terkait dengan seni-seni tersebut. Untuk detail memang seharusnya ada suatu penelitian yang lebih mendalam terkait dengan seni tradisi itu, sehingga nanti akan ditemukan struktur-struktur tiap seni tradisi, dan kelanjutannya itu bisa dibuat sebagai sebuah seni yang bisa mengikuti perkembangan zaman tanpa mengurangi filosofi dari seni tradisi itu. Karena bagaimanapun seni tradisi kalau ingin tidak hilang, tidak musnah, dia harus berterima oleh masyarakat. Sementara masyarakat sekarang itu jelas memiliki semangat tersendiri terhadap apa sih bentuk estetika, ya. Oleh karena itu memang perlu adanya sebuah mungkin modifikasi ataupun revitalisasi, ya, terhadap seni tersebut, terutama bagi para seniman, bagi para pelaku, sehingga mereka tidak terlalu antipati terhadap perubahan-perubahan estetika yang mestinya ya bagaimanapun mengikutilah perkembangan masyarakat sekarang. Kalau harapan saya sekru itu kepengennya ya eksis, bisa ditangkap ke mana-mana, bisa dibutuhkan oleh pihak-pihak instansi pemerintah, bisa menuju ke ranah
ini kampus atau anak-anak sekolah, anak-anak berkuliah, biar di apa itu sosialisasikan begitu, dipromosikan lah intinya. Kalau harapan saya selaku pembina sanggar di Umah Seni Budaya Linggamas ini, itu harapan banyak sekali, termasuk harapan-harapan dari pemerintah, biar pemerintah bisa istilahnya memfasilitasi atau memberi jembatan terhadap kami untuk bisa lestarinya budaya atau kesenian tradisi atau kesenian seni pertunjukan untuk bisa bertahan. Karena banyak sekali saudara-saudara kita yang istilahnya penghasilannya itu daripada berkesenian. Nah, kalau mereka tidak ada tanggapan atau tidak ada perhatian dari pemerintah, itu kan kasihan mereka. Nah, apalagi sebagai contoh kesenian tradisi atau seni pertunjukan yang dikelola di Umah Seni Budaya Linggamas ini bisa dikasih jembatan atau difasilitasi dari pemerintah, kami sangat berharap sekali, dan manakala bisa sebagai menjembatani untuk ke ranah sekolah atau kampus, biar nanti alih generasinya itu bisa meneruskan kegiatan berkesenian atau berbudaya sesuai dengan yang diajarkan di Umah Seni Budaya Linggamas ini. Kalau kaitannya dengan harapan, ya tadi harapan kami seni tradisi itu bisa dikenal lah oleh generasi berikutnya. Memang pengenalan terhadap seni tradisi itu tidak sama dengan pengenalan pada generasi-generasi sebelumnya. Tapi bagaimanapun filosofi dari seni-seni tadi itu tidak kemudian hilang sama sekali. Mungkin seperti seni tradisi Dames yang akan ditayangkan atau akan dipentaskan di daerah Purbalingga ini, saya kira itu menjadi penting untuk didokumentasikan, kemudian digali lebih dalam atau diteliti lebih dalam sehingga ditemukan apa itu roh di dalamnya, strukturnya bagaimana, kemudian kira-kira jika itu dimodifikasi, dibuat lebih sesuai dengan zamannya itu dengan cara bagaimana, itu memang tidak bisa dilakukan secara parsial atau oleh para senimannya itu sendiri, tapi harus melibatkan banyak pihak, baik dari sisi penelitinya itu sendiri, bagi sisi pelakunya, bagi dari Pemda sebagai pemegang otoritas kebijakan terhadap keberadaan seni-seni tradisi itu. Yang jelas saya dan teman-teman di Puslitbupar dan mahasiswa itu mungkin akan menjadikan itu sebagai sebuah pengetahuan, sebagai sebuah pembelajaran yang akan dikulik lebih jauh terkait dengan makna-makna yang ada di dalam karya tersebut. Nanti tinggal kita harus bersinergi dengan Pemda, bagaimana Pemda memiliki mungkin program-program tersendiri terkait dengan seni tradisi, kemudian para pelakunya sendiri bisa mencoba untuk meningkatkan ataupun menyelaraskan estetika yang mungkin sekarang lagi digemari, sehingga kemudian akan terjadi sinergi antar berbagai pihak, dan seni tradisi tadi yang terkucil, terpinggirkan dan mulai ditinggal oleh masyarakatnya bisa lagi muncul ke dalam kancah pertunjukan di tengah masyarakat. Saya kira itu.